Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sangat saya hormati, yang saya dan kita semua takdimi, para kiai, para guru, para ustadz, juga imam masjid dan segenap pengurus takmir Masjid Al-Fawas, saudara-saudara sekalian jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, atas segala pertolongan, kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita ini patut mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan setelah dimatikan sementara kita. Setelah itu mengawali hidup dengan subuh berjamaah. Mengawali hidup dengan pagi hari ini ketaatan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan untuk junjungan kita Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, sebelum majelis taklim yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdul Aziz LC, perlu saya menyampaikan sebentar mewakili teman-teman GSB supaya ada pemahaman yang sama tentang GSB. Ini kok tiba-tiba masjid ini banyak orang misalnya begitu. Nah, GSB ini satu komunitas yang gerakan sholat berjamaah singkatannya. Kegiatannya setiap hari dakwah bilhal menghidupkan subuh. Sudah berjalan 9 tahun. Setiap pagi kita berganti-ganti masjid. Hari ini di sini, besok insya Allah di sekitar Rembangan sana. Hari Kamis, hari Jumat insya Allah di Mayang. Hari Sabtu nanti insya Allah di Ajung, Mangaran. Hari Ahad nanti, insya Allah kalau enggak di sekitar Kencong sana. Kenapa kok jauh-jauh? Ini saya lihat teman-teman ini ada yang dari Tempurjo, ada yang dari Mayang, ada yang dari Mumbulsari, ada yang dari Pakusari, ada yang dari Arjasa, Jelbuk, dan lain-lain wilayah di Kabupaten Jember ini. Ada apa kok datang ke sini? Apa tidak ada masjid di dekat rumahnya? Ada masjid di dekat rumah kita masing-masing itu ada. Tetapi kami datang ke sini ini memberi semangat. Ayo hidupkan subuh. Kalau ingin wilayah kita ini jadi makmur dalam jaminan Allah, ayo hidupkan subuh. Buat full ini masjid. Persoalannya kan masyarakat ini tidak tahu apa manfaatnya menghidupkan subuh. Iya kalau yang sudah paham, tidak usah disuruh, sudah datang pasti. Tidak usah disuruh, tidak usah diminta, tidak usah diumumkan, datang. Tapi yang tidak paham, ini bukan persoalan jarak, bukan. Bahkan bergandeng tembok masjid dengan rumahnya. Kalau hatinya tidak dekat, ya bisa jadi tidak hadir ke masjid. Jauhkan sudah jaraknya, 10 kilo, 30 kilometer. Kalau hatinya dekat, pasti datang dia ke masjid. Lah lantas ini menjadi tanggung jawab siapa? Ayo kita bersama-sama.
bersama-sama kita. Di Kabupaten Jember ini kita setiap hari keliling, hampir di setiap kecamatan. Tidak sampai insya Allah 10% yang datang ke masjid ini untuk subuhnya. Kalau kita hidupkan subuh, yakin sudah. Kita akan eman dengan 4 waktu yang lainnya. Kalau kita subuh itu berjamaah ke masjid atau musola, yakin sudah. Duhur, asar, maghrib, isya, yakin pasti datang ke masjid ini. Nah, saudara-saudara sekalian, adakah yang lebih penting dari sholat? Tidak ada. Tidak ada. Sholat yang paling penting ini. Bahkan Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, ya, kalau sekarang ya beliau itu presiden lah, sekelas presiden, menyampaikan bahwasanya apa? Perkara yang paling penting di antara kita ini adalah sholat. Kenapa sholat? Karena kalau sholatnya kita perbaiki, yakin kehidupan ini pasti, yakin sudah. Allah sendiri yang akan memperbaiki kehidupan kita. Itulah tujuan dari GSB ini. Tidak ada niatan-niatan lainnya. Dan yang terakhir, mohon maaf sekiranya ada sikap tingkah laku dari kami yang kurang berkenan. Tiada maksud lain kecuali mari kita sesama muslim membangun wilayah ini supaya masjid ini penuh untuk kegiatan sholat berjamaah. Demikian dari saya mewakili teman-teman, mohon maaf. Mari yang di luar mohon masuk, saya mohon ikhlasnya saudara-saudara sekalian untuk masuk ke dalam ini. Yang khususnya yang bapak-bapak, datangkan guru, datangkan kiai ini sulit karena beliau jadwalnya padat. Dan mohon kepada Kiai Abdul Aziz LC, beliau ini alumni Al-Azhar Kairo Mesir, dan mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oh ya, ayah. Terima kasih. Dan sebelum Pak Kiai ini ada dari takmir atau tokoh di sini, beliau akan menyampaikan sedikit tentang pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, izin sebentar untuk menginformasikan kegiatan yang ada di Masjid Al-Fawas ini. Yang terhormat Kiai ulama yang ada di sini, izin menyampaikan sedikit informasi dari kegiatan yang ada di Masjid Al-Fawas ini. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kedatangan teman-teman dari GSB Gerakan Sholat Berjamaah di Masjid Al-Fawas ini. Semoga kedepannya kita saling silaturahmi dan terus berkegiatan bersama ini. Semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan Masjid Al-Fawas ini kami kebetulan ada kegiatan yang juga rutin seperti GSB ini, yaitu gerakan infak beras. Gerakan infak beras ini kami menyediakan atau memprioritaskan beras ini untuk ke adik-adik santri yatim dan penghafal Quran di sekitaran pondok-pondok Jember. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah mulai tahun 2012 yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ustadz Lukmanul Hakim di Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Visi kegiatan ini ialah menyediakan beras terbaik untuk adik-adik santri yatim penghafal Quran yang ada di pondok-pondok pesantren. Dan insya Allah harapannya dari beras-beras yang kita berikan atau kita infakkan itu mengalir pahala jariah, kan dipakai untuk menghafal Quran, untuk beribadah dan lain sebagainya, dan semoga menjadi pahala jariah untuk kita semua.
kegiatan itu insya Allah kita tiap bulan mengumpulkan dari teman-teman yang ingin untuk mengikuti kegiatan tersebut, yaitu berupa infak, berupa uang, nanti dijadikan beras pada tiap bulannya. Dan insya Allah bisa, mungkin ada yang berkenan untuk mengikuti, insya Allah juga bisa kita tiap ahad kita keliling pondok-pondok pesantren di kota Jember. Dan alhamdulillah kita masih kita distribusikan ke 25 pondok, mulai dari Jelbuk, Kalisat, Pakusari, Ajung, terus Sukorambi, Wuluan, dan masih banyak di sekitaran Jember. Dan insya Allah kalau ada yang pondok-pondok di sekitar Bapak Ibu yang membutuhkan beras, bisa menghubungi kami biar insya Allah kita bisa bareng-bareng untuk mencukupi kebutuhan beras di tiap-tiap pondok tersebut. Dan semoga kita juga mengharap pahala bisa satu surga bersama Rasulullah, karena sebarang siapa yang menyiapkan atau memuliakan adik-adik santri, yatim, dan penghafal Quran, insya Allah bisa mendapatkan hadiah satu surga bersama Rasulullah SAW. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma amin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua bertemu di tempat yang mulia, di rumah Allah, dalam rangka memenuhi panggilan Allah dan melawan nafsu kita yang selalu menggoda, mengajak kita untuk jauh dari Allah. Bersyukur kepada Allah bagi orang yang dimudahkan langkahnya dan digerakkan hatinya untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah. Untuk bisa melawan bisikan nafsu kita tatkala kita ingin bangkit ketika telinga mendengar suara muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Berapa banyak dari kita di waktu yang berharga ini yang masih belum terbangun dari tidurnya. Berapa banyak dari kita di waktu yang sangat mulia ini sudah sibuk dengan urusan dunianya. Kita bersyukur kepada Allah dijadikan hamba-hambanya yang bisa memenuhi undangan dan panggilannya. Di waktu malam kita berjalan menuju di masjid, di tempat kita berkumpul, di tempat kita bersama-sama menghadap kepada Allah, dipimpin dan dipandu oleh satu imam dengan gerakan yang sama, menghadap ke kiblat yang sama, dengan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis yang pendek. Hadisnya berbunyi begini. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Maka siapa yang benar-benar melaksanakan salat dengan seutuhnya dan sesempurna mungkin, maka dia telah mendapatkan kunci sehingga nanti ketika datang pada waktunya, di saat semua orang memasuki pintu surga dengan pintunya masing-masing,
Ada pintu surga melalui keistimewaannya dalam bersedekah. Ada pintu surga melalui kebiasaannya melakukan melakukan puasa. Ada pintu rayyan bagi orang yang berpuasa. Ada pintu khusus orang-orang yang ahli salat, khusus orang yang ahli sedekah. Semua orang punya pintunya masing-masing. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan bahwa semua orang akan masuk surga dengan pintunya masing-masing. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa atau doakan saya untuk bisa masuk surga dari semua pintu yang disediakan di surga?" Maka Rasulullah berkata, "Kamu akan masuk surga dari semua pintu yang ada di surga, wahai Abu Bakar As-Siddiq." Kalau kita ini kan belum ada informasi, Pak. Nanti gimana kita ini? Mau masuk dari pintu yang mana? Belum ada informasi. Nah, yang sudah ada informasi itulah ibadahnya luar biasa. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni, andaikan punya dosa pasti diampuni, tapi beliau dimaksum oleh Allah, dipelihara dari dosa, tidak melaksanakan dosa, tidak melakukan dosa, dimaksum oleh Allah, ibadahnya luar biasa. Para sahabat yang Abu Bakar As-Siddiq minta doa kepada Rasulullah supaya bisa masuk dari semua pintu surga. Kata Rasulullah, "Kamu akan masuk dari semua pintu surga." Itu pun ibadahnya luar biasa. Nah, kok kita ini yang belum ada informasi, belum ada keterangan nanti nasibnya seperti apa, malah kita tidak ingin mengejar pintu, tidak mencari kunci daripada kuncinya surga. Sesungguhnya Quran al-Fajri yang dimaksud adalah salat subuh. Itu menjadi salat yang disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi salat yang disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar." Kata Nabi, datang kepada kalian silih berganti malaikat siang dan malaikat malam. Datang turun ke muka bumi ini malaikat siang dan malaikat malam bergantian, sip-sipan. Bila datang waktu malam, malaikat malam datang, malaikat siang kembali. Nanti datang waktu malam, malaikat malam datang, waktu malaikat siang kembali. Kapan waktu mereka sip-sipan itu? Datang silih berganti itu. Yajtami'una fikum inda salatil fajri wa salatil asr. Mereka bergantiannya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Jadi kalau sudah waktu asar malaikat siang kembali, malaikat malam datang. Nanti ketemu dengan waktu subuh, malaikat malam kembali, malaikat siang datang. Itu untuk menjaga, ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Ketika malaikat malam kembali, malaikat siang datang di waktu subuh semacam ini. Maka kemudian setiap yang datang ditanya oleh Allah, "Kaifa taraktum ibadi?" katanya Allah. "Hai malaikat-malaikat, seperti apa kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Ketika kalian kembali, ketika kalian tinggalkan manusia hamba-hambaku, seperti apa kondisinya?" Malaikat itu menjawab, "Atainahum wahum yusallun," kata malaikat. "Wa taraknahum wahum yusallun." Ya Allah, kami datang mereka sedang sholat, kami tinggalkan mereka sedang sholat. Jadi yang dilaporkan oleh malaikat yang menjaga siang dan malam dari semua aktivitas kita yang dilaporkan kepada Allah hanya sholatnya. Hanya sholatnya yang dilaporkan. Yang lain nggak dilaporkan. Padahal kan kebaikan yang kita lakukan banyak di hari ini. Banyak ada yang melakukan kebaikan ini, yang melakukan kebaikan itu. Dari semua kebaikan itu, walaupun dicatat oleh malaikat raqib kita,
Tetapi malaikat yang sehari-hari datang silih berganti itu hanya melaporkan satu, yaitu melaporkan sholat kita. Makanya hati-hati yang biasa datang sholat subuh, biasa datang ke GSB. Kalau enggak benar-benar ada uzur, jangan ditinggalkan. Nanti laporannya beda. Dilaporkan, Pak Eko datang. Oh, ada. Nanti dilaporkan nanti. Sama malaikat, oh ini yang sholat subuh, ini fulan bin fulan, fulan bin fulan. Dilaporkan sama malaikat tentang sholat kita. Kata malaikat, kami datang di waktu asar itu, mereka sedang sholat asar berjamaah. Kami tinggalkan mereka di waktu subuh itu, mereka juga sedang sholat. Maka sholat kita yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sepenting itu sholat dalam Islam. Karena sholat ini juga merupakan tiang daripada agama kita. Barang siapa yang menjaga sholatnya, berarti dia telah menegakkan agamanya dan menjaga agamanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka dia akan lebih menyia-nyiakan hal yang lain. Karena yang penting itu sholat. Kalau sholat dijaga, insya Allah dia akan menjaga hal-hal yang lain. Tapi kalau sholat disia-siakan, dia pasti lebih menyia-nyiakan perkara yang di luar sholat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, atau ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini kalau sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, nggak bertanya yang lain, bertanya tentang amal yang dicintai Allah, amal yang paling utama. Ketemu dengan Rasulullah yang ditanya tentang ibadah, tentang penghambaan diri kepada Allah. Tidak bertanya hal-hal yang lain. Makanya Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, kata Nabi. Salat yang tepat waktu. Jadi itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Salat tepat waktu. Bahkan dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan as-salatu li awwali waktiha. Salat di awal waktunya. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Makanya orang yang sudah istiqomah biasa salat di awal waktu. Kalau sudah kelewat sedikit aja udah gelisah hatinya, Pak. Orang yang biasa salat berjamaah kemudian ketinggalan berjamaah, gelisah hatinya. Orang yang biasa sholat berjamaah di masjid, mau perjalanan kemanapun, kalau sudah bunyi speaker masjid, salatu wassalamu alaik, maka dia mencari-cari di mana masjid terdekat. Kenapa? Membutuhkan kebiasaan, Pak. Orang itu kalau biasa, tidak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Tapi orang yang tidak biasa, lalu akan membiasakan diri, perjuangannya luar biasa. Maka sholat pada waktunya, itu yang paling dicintai oleh Allah. Artinya, kalau kita menggunakan pemahaman secara terbalik, mafhum mukhalafah, berarti sholat, berarti yang enggak dicintai oleh Allah, yang enggak disukai oleh Allah, yang enggak disenangi oleh Allah adalah sholat di luar waktunya. Karena Allah cinta bagi orang yang sholat tepat waktu. Kalau enggak tepat waktu, berarti Allah enggak suka. Misalnya sampai keluar waktunya, naudzubillah orang meninggalkan sholat, apalagi dalam kondisi disengaja. Kondisinya disengaja. Kecuali tidak disengaja, udzur, maka boleh. Seperti apa udzurnya sholat? Udzurnya sholat itu seperti tidur. Itu udzur namanya. Orang kalau tidur, tidurnya ngebleng. Tahu tidur ngebleng, Pak? Tidur yang kayak orang mati itu. Mau dibangunin nggak bangun, sama sekali nggak bangun. Tidurnya misalnya jam 11 malam, jam 10 malam, sampai waktu subuh tiba, benar-benar nggak bangun. Nggak mendengar suara adzan, nggak mendengar suara tarhim. Sampai keluar waktu subuh, misalnya, sampai jam 7. Lalu bangun, Masya Allah, jam 7. Dia termasuk orang yang meninggalkan sholat, tapi ada udzur. Ada udzur itu dimaafkan. Kalau benar-benar nggak bangun, tapi kalau sudah sempat bangun,
mendengarkan suara adzan atau di waktu subuh itu sempat kebangun lalu tidur lagi mengatakan sebentar lagi aja saya sholatnya, nanti saya sholatnya, tidur lagi sampai bangun jam 7, itu dikatakan tidak ada udzur, artinya dengan sengaja dia meninggalkan sholat. Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat maka wajib bagi dia segera mengqadha sholatnya. Kalau sholat yang dia tinggalkan dengan sengaja itu belum diganti sholatnya, tidak boleh melaksanakan yang lainnya. Bahkan sholat sunnah tidak boleh bagi dia, karena masih punya hutang sholat fardu yang belum dilaksanakan. Saking pentingnya seperti itu. Bangun jam 7, sholat subuh jam 7. Banyak orang yang tidak paham kalau sudah ketinggalan waktunya, nggak langsung qadha. Nunggu subuh besoknya mengira bahwa qadha sholat itu harus di waktu yang sama. Enggak. Panjenengan punya hutang sholat subuh misalnya. Di qadhanya boleh jam 9 pagi, boleh jam 8 pagi, boleh setelah duhur, boleh. Jangan nunggu subuh besoknya lagi baru mengqadha subuh yang kemarin. Jadi qadha sholat itu sudah tidak terikat dengan waktu, Pak. Ada waktu qadha, ganti sholatnya. Jadi seperti itu. Jam 7 bangun, langsung wudu. Sebelum berangkat kerja, langsung sholat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadhaan. Adaannya diganti qadhaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sholat subuh jam 7. Rasulullah itu pernah, Pak, sholat subuh itu telat. Kesiangan, Pak. Jadi dalam salah satu perjalanan, salah satu peperangan Rasulullah dengan para sahabat, di tengah jalan menjelang subuh ngantuk semua, Pak. Biasanya orang kalau begadang itu jam 9, wow, masih sehat. Jam 12 masih sehat. Jam 1, wow, masih nggak ngantuk. Tapi lihat nanti jam 3. Jam 3 sudah begini, berat ini jam 3 itu. Rasulullah juga begitu. Beliau menugaskan satu sahabat tukang adzan, Bilal bin Rabah. Kata Rasulullah, Bilal, kamu jangan tidur ya. Nanti waktunya subuh datang, bangunin kita. Baik ya Rasul. Semua tidur, termasuk Rasulullah. Ternyata Sayyidina Bilal ketika sendirian itu menahan ngantuk itu, nggak tahan ngantuk itu, tertidur juga akhirnya, Pak. Bangun matahari sudah tinggi karena kepanasan. Masya Allah, bangun sudah matahari sudah tinggi. Dalam riwayat yang lain dikatakan yang pertama kali bangun itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bangun, astagfirullah, ini sudah jam berapa ya? Kalau kita udah jam 7:30 ini. Semua masih tidur. Dia sungkan masa Rasulullah, termasuk Rasulullah masih tidur waktu itu. Bingung Abu Bakar nih, mau bangunin Rasulullah gimana? Nggak dibangunin, kita belum sholat semua. Termasuk Bilal yang diberi tugas untuk nggak tidur itu tidur juga, Pak. Nggak kuat menahan ngantuk. Akhirnya yang pertama kali dibangunin, kalau Sayyidina Abu Bakar orangnya kan kalem, Pak. Saya nggak berani, kata Sayyidina Abu Bakar, untuk bangunin Rasulullah. Akhirnya siapa yang dibangunin? Umar bin Khattab. Umar dibangunin. Kaget Umar. Kita belum sholat. Oh, semua bangun, kata Umar. Termasuk Rasulullah kebangun akhirnya. Begitu Rasulullah kebangun, Rasulullah bilang bahwa di tempat ini banyak setannya, kata Rasulullah. Termasuk Bilal yang diberi tugas untuk menjaga kita, membangunkan kita pun kena dirayu, jadi manusiawi. Akhirnya apa yang terjadi? Ayo kita sholat, kata Rasulullah. Sholat, Pak. Jadi sebelum sholat subuh ya, yang biasa sholat sunnahnya diqadha. Jadi boleh sholat sunnah subuh, kalau jenengan nggak sempat melakukan diqadha. Kemudian setelah itu sholat subuh, matahari sudah terbit tinggi. Tapi ini jangan dijadikan dalil, ini hanya Rasulullah sekali itu seumur hidup. Itu pun karena tidak disengaja, untuk memberikan teladan kepada kita bahwa ketika kita tertidur, benar-benar tertidur, begitu bangun langsung laksanakan sholat yang kita tinggalkan. Dan itu dimaafkan oleh Allah karena tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau tiap hari subuhnya 7:30, wah, meskipun setannya geleng-geleng ya, Pak. Wah, ini saya aja, kata setannya. Kalau tiap pagi 7:30 sholat subuh, bangun baru sholat subuh.
Kadang ada yang bertanya, gimana Pak Ustadz kalau saya bangun jam 11? Wah ini parah lagi Pak. Tetap sholat Pak, jam 11. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati apa? Nah, kalau qadaan lillahi ta'ala, itu kalau jam 7 masih mending qadaan lillahi ta'ala. Kalau jam 11 tuh kawanan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. As-salatu ala waktiha, pada salat yang dilakukan pada waktunya, tepat pada waktunya itu merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, birrul walidain kata Nabi. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi yang dicintai oleh Allah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini salat merupakan hablun minallah, birrul walidain hablun minan nas. Jadi semua manusia yang ada ini yang paling berhak untuk kita berbuat baik adalah kedua orang tua kita. Makanya dalam hadis ini mencakup dua hal. As-salatu ala waktiha menunjukkan kita hablun minallah, kita baik. Dan kemudian birrul walidain menunjukkan hablun minan nas, kita baik. Kalau orang dengan orang tuanya baik, insya Allah dengan yang lain juga baik. Tapi orang yang dengan orang tuanya sendiri tidak peduli, tidak berbakti, biasanya banyak masalah dengan orang yang lain dari sisi sosialnya. Kemudian yang ketiga, secara singkat ditanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini bisa berupa perang melawan musuh-musuhnya Allah, bisa berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad kita subuhan, GSB subuhan, semua ini jihad Pak. Jihad ini, apa jihad itu? Berperang melawan hawa nafsu kita. Berperang melawan bisikan-bisikan yang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah pulang dari perang Uhud ini perang yang paling dahsyat, sampai pamannya Nabi yaitu Sayyidina Hamzah wafat syahid di situ. Bahkan sampai Rasulullah sempat dikabarkan wafat di perang Uhud itu ketika peperangan terjadi. Perang yang paling dahsyat. Pulang dari perang, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah akan ada perang yang lebih hebat dari perang Uhud ini?" Kata Rasulullah, "Ada." Kaget sahabat, "Perang apa ya Rasul? Ini sudah luar biasa perang Uhud ini. Perang apa kalau masih ada nanti yang paling hebat dari perang Uhud ini?" Kata Nabi, "Perang melawan hawa nafsu. Itu yang lebih berat daripada perang Uhud." Kenapa? Kalau di perang Uhud kalian, kata Nabi, kalian menang, kalian senang. Kalian kalah, dapat surga. Tidak ada yang rugi bagi orang di perang Uhud, bagi orang Islam. Menang, alhamdulillah. Kalah, syahid fisabilillah. Tapi perang melawan hawa nafsu, menang, alhamdulillah. Kalah, neraka. Gak ada syahid gak? Kalau perang dengan hawa nafsu, kalah sama hawa nafsu, syahid gak ada. Kalau perang Uhud, kata Nabi, kalian tahu berapa kekuatan musuh, apa senjata yang dibawa oleh musuh. Tapi perang melawan hawa nafsu, gak tahu musuhnya dari mana, kekuatannya apa, berapa orang yang nyerang kita, setannya. Kita ini dikerubunin setan, gak tahu mulai setan yang paling gede sampai setan yang paling kecil, gak tahu dari arah mana menggoda kita. Makanya ini perjuangan. Mari sama-sama kita berjuang. Berjuang untuk diri kita sendiri. Berjuang mengajak orang lain. Berjuang memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita dengan sholat berjamaah, majelis taklim dan lain-lainnya. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah. Senantiasa diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah. Sehingga benar-benar menjadi hamba-hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya dan mengabdikan diri dalam hidup kita hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita tutup dengan doa di akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجمعا مباركا وجمعا مرضيا وجمعا محفوظا وجمعا مقبولا وجمعا مستجابا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.